Hai teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep lontong gulai cubada. Lontong gulai cubada ini sangat cocok dihidangkan saat lagi ngumpul bareng keluarga, terutama pada saat momen lebaran. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk langsung aja ke videonya. Untuk bahan utamanya di sini kita sudah siapkan sebanyak 60 gram cubada atau nangka muda, dan ini cubadanya sudah kita potong-potong dengan ukuran kecil seperti ini, dan ini sudah kita cuci bersih juga. Lalu untuk campuran gulainya di sini kita menggunakan kerupuk kulit secukupnya. Kalau nggak ada kerupuk kulit boleh diganti dengan ikan asin ataupun daging ayam, itu sesuai selera aja ya. Langsung aja kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 70 gram cabai merah keriting, kemudian ada 30 gram cabai rawit. Kalau nggak suka nanti kuah gulainya itu terlalu pedas, untuk cabai rawitnya boleh dikurangi. Kemudian ada juga 3 siung bawang putih. Kita tambahkan juga lengkuas secukupnya. Lalu ada 1 ruas jahe yang sudah kita potong-potong. Kemudian kita gunakan juga kunyit secukupnya. Lalu ada 10 siung bawang merah. Kita tambahkan juga garam kasar secukupnya. Kemudian air putih biar lebih mudah di dalam memblendernya. Jika bumbunya sudah halus, langsung kita pindahkan ke wajan. Kemudian kita tambahkan juga kelapa rendang secukupnya. Fungsi kelapa rendang pada gulai cubada ini nanti akan membuat hasil gulainya itu harum. Kemudian langsung kita masukin 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 1 lembar daun kunyit, dan 2 lembar daun jeruk. Kita tambahkan juga asam kandis. Untuk asam kandis ini opsional ya. Kemudian kita masukin dulu sekitar 1 liter santan. Di sini kita menggunakan santan yang dalangnya terlebih dahulu. Untuk santan yang kentalnya kita masukin di akhir. Nah, ini akan kita aduk dan kita masak sampai mendidih. Jika kuah gulainya sudah mendidih, langsung aja kita masukin nangka muda atau cubadanya. Ini cubadanya akan kita masak sampai matang, sampai nanti cubadanya itu empuk. Jika dirasa cubadanya ini sudah mulai empuk, langsung kita masukin santan kentalnya. Tujuan kita memasukin santan kentalnya di akhir agar nanti membuat hasil kuah gulainya itu kental dan tidak terlalu jalang. Kita tambahkan 50 gram sinti atau secukupnya. Tujuan kita menambahkan sinti pada kuah gulai ini agar nanti rasa kuah gulainya itu ada rasa manis, pedas, dan gurih gitu. Kemudian langsung kita masukin kerupuk kulitnya. Lalu kita masak dan kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti sintinya itu hancur dan menyatu dengan gulai. Nah, ini gulai cubadanya sudah hampir matang. Langsung aja kita masukin 1 sendok makan garam atau secukupnya. Kemudian micin sesuai selera. Kita tambahkan juga kaldu ayam secukupnya. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata. Nah, ini kuah gulai cubadanya sudah mulai matang. Jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Dan ini gulai cubadanya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api, kemudian kita siapkan isian lontongnya. Langsung aja kita siapkan isiannya. Di sini kita potong dulu lontongnya. Untuk potongan lontongnya itu bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Jika lontongnya sudah selesai kita potong-potong, langsung aja kita siram dengan gulai cubadanya. Kita tambahkan juga bihun goreng dengan kerupuk merah secukupnya sebagai ciri khas dari lontong gulai cubadanya.
Ini dia lontong gulai cubadak khas Minangnya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah kan? Pertama, di sini kita siapkan dulu sebanyak 250 gram buncis dan ini buncisnya sudah kita iris serong seperti ini. Kemudian kita juga menggunakan rimbang secukupnya. Lalu yang nggak ketinggalan, di sini kita menggunakan 2 bungkus ukuran kecil kerupuk kulit. Kalau nggak ada kerupuk kulit boleh diganti dengan ikan teri atau yang lainnya. Kemudian kita juga menggunakan 1 papan tempe ukuran sedang seperti ini. Ini tempe langsung aja kita potong-potong. Untuk potongan tempenya bebas ya, sesuai selera aja. Kemudian kita juga menambahkan 2 buah tahu putih atau tahu batang. Ini tahu langsung aja kita potong-potong. Jika tahu dan tempenya sudah selesai kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan sebanyak 100 gram cabai hijau keriting. Ini cabai langsung aja kita iris serong seperti ini. Jika cabenya sudah selesai kita iris-iris, ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 10 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, sedikit kunyit. Kemudian ada juga jahe, lengkuas dan serai. Dan yang gak ketinggalan ini ada daun-daunan. Nah, ini akan kita haluskan dengan ulekan. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini. Lengkuas dan serainya cukup kita geprek aja. Langkah selanjutnya kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita goreng dulu tempe yang sudah kita potong-potong tadi. Ini tempenya kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Jika tempenya sudah matang dan berwarna sedikit kecoklatan seperti ini sudah cukup. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng tahunya. Ini tahu kita goreng sampai setengah matang aja ya, nggak terlalu kering. Jika tahunya sudah berwarna sedikit kecoklatan seperti ini sudah cukup. Langsung kita angkat dan kita tiriskan. Jika tahu dan tempenya sudah selesai kita goreng, ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita panaskan sedikit minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita masukin juga lengkuas dengan serai yang sudah kita geprek tadi. Kemudian ada daun jeruk, daun salam, dan juga daun kunyit. Nah, ini akan kita aduk dan kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Jika dirasa bumbu tumisannya ini sudah benar-benar harum dan aroma wanginya keluar, langsung aja kita masukin cabai yang sudah kita iris-iris tadi. Kemudian ada juga buncis. Ini kita aduk dan kita tumis sebentar sampai nanti buncis dengan cabenya ini setengah layu. Jika tumisannya sudah mulai tercampur merata seperti ini dan buncisnya sedikit layu, langsung aja kita masukin tempe dan tahu yang sudah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk kembali dan kita masak sebentar. Jika sudah mulai tercampur merata seperti ini, bumbunya juga sudah meresep ke tahu dan tempe, langsung aja kita masukin santan. Di sini kita menggunakan santan lebih kurang 1200 ml atau secukupnya. Lalu ini kita aduk sampai merata dan kita masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk agar nanti lemak santannya itu tidak pecah. Kita masukin juga rimbang secukupnya. Kemudian bumbu toco di sini kita menggunakan lebih kurang 30 gram. Lalu ini akan kita aduk kembali sampai merata. Gulai toco ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti bumbunya ini meresep ke tahu dan tempe. Jika gulai toconya sudah mulai mendidih seperti ini, langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan garam secukupnya, kemudian kita juga menggunakan kaldu ayam. Kalau teman-teman mau menggunakan micin itu juga boleh ya, sesuai selera aja. Nah, ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang.
Jika gulai toconya sudah mulai mengental seperti ini, aroma wanginya juga sudah mulai keluar, langsung aja kita masukin kerupuk kulit. Kemudian ini akan kita aduk sampai merata dan kita masak sebentar. Pada saat memasak gulai toco ini jangan lupa dikoreksi rasa. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Nah, ini gulai toconya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor, kemudian kita siapkan lontong. Di sini kita sudah siapkan lontong yang sudah kita potong-potong seperti ini. Kemudian langsung kita siram dengan gulai toconya. Kemudian kita tambahkan juga bihun goreng dengan kerupuk merah secukupnya sebagai ciri khas dari lontong Padang. Nah, ini sudah jadi ya, ini sudah bisa disajikan. Dan langsung aja kita cicipi. Lotek ini rasanya sangat enak, harum, dan pastinya cara membuatnya juga cukup mudah. Langsung aja kita siapkan bahannya. Di sini kita sudah siapkan sayuran. Untuk jenis sayurannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Ini ada toge, kacang panjang, dan mie kuning yang sudah kita rebus. Kemudian ada juga telur dan tahu. Lalu kita juga menggunakan sayur selada dan timun secukupnya. Langsung aja kita siapkan bumbunya. Untuk satu porsi lotek di sini kita menggunakan 4 biji cabai rawit, kemudian setengah siung bawang putih dan 1 ruas kencur. Lalu kita tambahkan juga setengah lembar daun jeruk. Kita tambahkan garam secukupnya. Untuk penggunaan cabai rawitnya itu bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang kita inginkan ya. Jika bumbunya sudah mulai halus seperti ini, langsung aja kita masukin kacang tanah yang sudah kita goreng. Di sini kita menggunakan kacang tanah lebih kurang 3 sendok makan. Kemudian ini kacang tanahnya akan kita giling sampai halus. Jika kacang tanahnya sudah halus seperti di video, langsung aja kita masukin gula merah. Di sini kita gunakan gula merah secukupnya. Lalu ini akan kita giling kembali sampai gula merahnya ini hancur. Nah, ini gula merahnya sudah hancur, langsung aja kita masukin air panas secukupnya. Kemudian ini akan kita giling kembali sampai tercampur merata. Nah, ini bumbu loteknya sudah mulai halus, langsung aja kita tambahkan perasan jeruk kesturi. Di sini kita menggunakan setengah buah jeruk. Lalu akan kita giling kembali dan kita aduk sampai merata seperti ini. Nah, ini bumbu loteknya sudah jadi, rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita masukin sayuran yang sudah kita siapkan tadi. Ada mie kuning, toge, kacang panjang, dan sayur selada. Kemudian langsung aja kita masukin timunnya. Ini timunnya kita iris-iris. Lalu tahunya juga langsung kita potong-potong. Untuk potongan tahunya itu bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Jika semua sayurannya sudah kita masukin, ini akan kita aduk sampai merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini sudah cukup. Langsung aja kita pindahkan ke piring saji. Agar tampilan loteknya lebih menarik, kita tambahkan telur rebus dengan kerupuk merah secukupnya. Nah, ini dia lotek sayur khas Padangnya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah dan pastinya ini rasanya sangat enak. Langsung aja kita siapkan bahan-bahan untuk pembuatan kuah picannya. Di sini kita sudah siapkan sebanyak 200 gram kacang tanah, dan ini kacang tanahnya sudah kita goreng, kemudian kita blender sampai halus seperti di video.
Kemudian kita juga menggunakan ubi kuning. Di sini kita menggunakan lebih kurang 200 gram dan ini ubinya sudah kita rebus. Kemudian ini akan kita haluskan. Nah, ini hasilnya setelah kita haluskan dengan menggunakan blender. Lanjut kita juga menggunakan 150 gram gula merah. Kemudian kita juga menggunakan setengah bungkus inti atau lebih kurang 100 gram. Kita juga menggunakan 1 buah Maggi rasa sapi. Langsung aja kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 10 biji cabai merah keriting, kemudian ada juga cabai rawit sesuai selera. Ada 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, kemudian ada 10 gram kencur. Kita tambahkan juga 4 lembar daun jeruk. Ini daun jeruk langsung aja kita robek-robek seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga minyak goreng secukupnya. Nah, ini akan kita blender sampai halus. Jika bumbunya sudah halus, ini langsung aja kita tumis. Kita nggak perlu lagi menambahkan minyak goreng karena pada saat memblendernya tadi kita sudah tambahkan minyak goreng secukupnya. Ini bumbu akan kita tumis sampai harum, sampai matang dan tanak. Jika bumbunya sudah matang dan harum, langsung aja kita tambahkan 700 ml air putih atau secukupnya. Kemudian kita aduk dulu sebentar. Langsung aja kita masukin bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Ini ada gula merah, kemudian ada juga sinti. Kita masukin juga kacang tanah yang sudah kita blender. Kemudian ubi yang sudah kita blender tadi dan Maggi. Fungsi ubi pada kuah pical ini nanti akan membuat kuah picalnya ini menjadi kental. Kalau seandainya teman-teman nggak suka menggunakan ubi pada kuah pical ini, itu juga boleh di skip ya dan dibanyakin aja kacang tanahnya. Nah, ini akan kita aduk sampai merata dan kita masak kuahnya ini sampai matang, sampai nanti kuahnya itu mengental. Langsung kita tambahkan bumbunya. Di sini kita menggunakan 1 sendok teh garam kasar atau secukupnya. Kemudian ada juga setengah sendok teh kaldu ayam. Ini akan kita aduk sampai merata dan kita masak sampai kuahnya ini benar-benar matang ya. Tanda kuah picalnya ini matang, dia nanti akan mengental dan aroma wanginya juga keluar. Kita juga menambahkan air asam jawa secukupnya. Untuk air asam jawa ini itu opsional ya. Kemudian ini akan kita aduk kembali sampai merata. Jangan lupa dikoreksi rasa. Jika dirasa ada bumbu yang kurang seperti garam dan gula merah, itu boleh ditambahkan kembali. Dan ini kuah picalnya sudah matang dan juga sudah mengental seperti ini dan rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor, kemudian kita siapkan sayurannya. Di sini kita sudah siapkan sayuran yang sudah kita rebus. Ini ada kacang panjang, sayur kangkung, kemudian ada juga mie kuning, toge dan kol. Kita juga menambahkan timun secukupnya. Kita juga menggunakan lontong secukupnya. Langsung aja sayuran yang sudah kita siapkan tadi kita tata di atas lontong. Jika sayurannya sudah kita tata di atas lontong seperti ini, langsung aja kita siramkan kuah picalnya. Kemudian yang gak ketinggalan pada makanan Padang yaitu kerupuk merah. Ini kita tambahkan kerupuk merah secukupnya aja. Nah, ini dia pical khas Padangnya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah kan, dan pastinya ini rasanya sangat enak. Ini sangat cocok disajikan pada saat momen lebaran. Untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.